Bagaimana strategi pengadaan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan memperkuat hubungan dengan vendor? Dalam podcast Bicara Teknologi, masih bersama Pak Ragil Purwanto, kita akan membahas faktor utama dalam strategic sourcing, tantangan dalam procurement management, serta peran teknologi e-procurement untuk mengoptimalkan proses pengadaan. Halo teman-teman podcast Bicara Teknologi, kembali lagi dengan saya Rio dan Pak Ragil sebagai konsultan expertise procurement. Di episode kali ini kita akan bicara tentang strategi sourcing, vendor management, dan procurement management untuk perusahaan Anda. Selamat pagi Pak Ragil. Pagi Mas Rio. Oke Pak Ragil, kita mulai podcast kali ini dengan strategi sourcing yang baik. Strategi sourcing, oke. Faktor utama untuk menyusun strategi dalam sourcing itu gimana Pak Ragil? Oke, ya seperti kita ketahui ya Mas Ria, strategi sourcing itu merupakan bagian dari proses pengadaan gitu ya. Jadi proses pengadaan itu memang sebaiknya dimulai dengan menyusun strategi bagaimana kita melakukan proses pengadaan. Nah, salah satunya dengan strategi sourcing ini gitu ya. Ada beberapa tahapan memang atau faktor-faktor utama yang harus diperhatikan ya ketika kita akan melakukan strategi sourcing. Yang pertama adalah pastinya adalah kita harus melakukan tahapan atau aspek terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan, Mas Rio ya. Jadi bagaimana kita dalam menyusun strategi sourcing itu kita harus paham betul gitu ya, bagaimana kebutuhan dari barang jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya. Contoh seperti misalnya bagaimana kita mengidentifikasi spesifikasinya, gitu kan ya. Bagaimana kita mengidentifikasi kapan itu akan di-deliver. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting ketika kita memulai untuk strategi sourcing. Gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah bagaimana kita menyusun terkait dengan suppliernya, gitu ya. Nah, itu dengan cara kita melakukan market supply gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat seperti apa sih kondisi market yang ada terkait dengan kebutuhan barang jasa kita gitu ya. Jadi kita harus punya kemampuan untuk men-scanning gitu ya, melihat sejauh mana kondisi market yang ada. Contoh misalnya suatu barang misalnya, apakah barang itu memang mudah didapatkan di pasaran atau dikuasai oleh hanya beberapa supplier. Itu akan sangat penting karena memang kita harus memahami itu supaya nanti ketika kita menyusun strategi pengadaan itu bisa lebih tepat. Contoh berikutnya adalah misalnya melihat sejauh mana rantai pasoknya, sepanjang apa rantai pasok yang ada terkait dengan barang tersebut gitu ya. Nah itu juga harus dilihat karena akan melihat sejauh mana resiko dari barang itu ya, resiko dari supply itu terhadap perusahaan kita gitu ya. Karena makin panjang kan berarti pertama harganya mungkin makin tinggi gitu kan ya, makin panjang atau makin tinggi. Kemudian juga dari sisi bagaimana kita memastikan delivery-nya itu tepat waktu juga pastinya akan mendapatkan tantangan yang cukup besar gitu ya. Kalau memang rantai pasok sangat panjang gitu ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, berikutnya adalah kalau kita sudah men-scanning keluar gitu ya, market supply, kemudian juga melihat identifikasi kebutuhan. Nah, baru kita membangun namanya supplier portfolio gitu ya. Jadi berdasarkan market supply yang ada, demand yang ada, kira-kira mana supplier-supplier yang cocok yang kita akan ajak atau kita akan masukkan di proses sourcing-nya kita gitu ya. Nah itu kan bisa jadi kita mendapatkan supply portfolio itu didapatkan dari misalnya contoh ya, bisa dari pameran gitu ya, atau dari stok daftar vendor listnya kita. Nah itu kita harus scanning juga, kira-kira apakah mereka punya capability atau kemampuan untuk bisa mensuplai sesuai dengan tadi ya kebutuhan kita dan juga kondisi market yang ada gitu ya. Nah itu tiga hal itu yang menurut saya itu sangat harus disiapkan gitu ya. Yang pastinya nanti ujungnya adalah kita tuangkan dalam strategi dalam proses pemilihannya nanti gitu kan ya. Nah itu juga harus ditentukan apakah kita mau tender terbuka atau misalnya tender tertutup atau misalnya mau sifatnya adalah misalnya dilelang. Nah itu menjadi hal yang juga sangat penting sesuai dengan kebutuhan dari kita. Misalnya kita kebutuhannya adalah misalnya efisiensi. Efisiensi misalnya biaya, berarti kan lebih cocok misalnya lelang gitu kan ya, atau terbuka. Atau misalnya lebih kepada aspek teknis gitu ya. Berarti kita misalnya metodenya adalah bid contest sebenarnya. Nah, hal tersebut yang harus kita memang pastikan ketika kita menyusun sebuah strategi gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, hubungannya sendiri mungkin lebih ke ini Pak Ragil. Standarisasi atau idealnya kita bisa mencapai strategic sourcing yang baik. Kita harus punya apa sih
itu standarnya? Oh ya, kita harus punya yang pastinya adalah kalau kita melakukan strategi sourcing yang baik itu pastinya kita harus berdasarkan data ya Pak. Gitu ya. Yang paling pertama adalah kita harus punya data belanja kita, menganalisis data belanjanya kita gitu kan ya. Itu sangat penting karena dengan kita menganalisis spend kita atau belanja kita, banyak hal yang bisa kita gali untuk menentukan strategi-strategi apa yang akan kita lakukan gitu ya. Karena dengan spend itu, dengan data spend itu ya kita bisa menentukan misalnya contoh kita mau tahu seberapa besar sih misalnya barang jasa ini yang kita butuhkan ini berpengaruh terhadap belanja perusahaannya kita, seberapa penting itu. Nah itu kita harus tahu juga karena dengan data spend itu kita bisa tahu oh kira-kira berarti barang ini memang tergolong misalnya strategik gitu ya. Gitu ya. Ya, misalnya strategi karena memang belanjanya besar gitu ya. Dengan supply resiko supply yang tinggi dan juga belanja kita juga sangat besar, kita punya data ternyata belanja kita sangat besar di komoditas tersebut, itu berarti kita nanti menentukan kira-kira seperti apa langkah-langkah kalau memang misalnya barang ini termasuk barang-barang strategik misalnya seperti itu. Berarti kan nanti akan menentukan kira-kira langkah-langkah yang berikutnya gitu ya. Karena berbeda dengan misalnya kita mau proses pengadaan misalnya kita belanjanya banyak nih. Cuman ternyata memang misalnya vendornya tersedia banyak di market gitu ya. Berarti kan kita bisa melakukan proses yang lebih mengadu dalam artian lebih bisa berkompetisi gitu ya. Kita lebih bisa menekan harga karena memang secara kebutuhan atau supply itu banyak di market walaupun belanjanya banyak. Hal tersebut memang harus kita punya dimulai tadi dari mulai data rencana pengadaannya, kemudian juga supaya kita tahu apa barang jasa yang kita akan belanjakan dan kira-kira seberapa besar nilai belanjanya terhadap semua spend dari perusahaannya kita gitu. Oke. Iya. Nah, berkaitan sama yang tadi ya, yang pertama tadi untuk kerjasama jangka panjang dengan si para supplier nih, supplier gitu ya, kita kerja sama jangka panjang itu sebenarnya punya impact yang baik, punya impact yang berguna banget nggak sih gitu loh? Ya itu menjadi hal yang harus memang kita telah terlebih dahulu gitu ya, karena tidak semua vendor itu harus atau supplier itu harus dilakukan kontrak payung atau perjanjian jangka panjang, at least misalnya taruhlah 2 tahun atau 3 tahun, kan di atas 1 tahun bisa jangka panjang gitu ya. Nah, kita harus lihat dulu Mas Rio, jadi tidak semua vendor itu memang harus diikat jangka panjang gitu ya. Tergantung dari sisi bagaimana posisi vendor ini terhadap kita gitu ya, dan kita juga membutuhkan mereka seperti apa. Balik lagi seperti tadi, misalnya contoh ini adalah barang-barang yang sifatnya strategik misalnya. Kalau misalnya barang sifatnya strategik yang memang strategis sekali bagi perusahaan kita gitu ya, dan memang kita juga cukup banyak tergantung dengan vendor tersebut ya, kita harus membina hubungan jangka panjang dengan mereka gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu kan ya, seperti kita kalau diibaratkan seperti kayak kita suami istri gitu ya. Kalau saya selalu mengibaratkan kalau kita mau komitmen jangka panjang itu kan kayak kita menikah dengan seseorang gitu ya. Pastinya kita harus tahu dulu gitu kan ya, siapa dia gitu kan ya. Ini vendor itu seperti apa, siapa pemegang sahamnya, siapa yang mengelola perusahaan itu, kita harus tahu dengan baik gitu ya. Sehingga kita tahu ketika kita mau engagement dengan mereka jangka panjang, kita tahu sejauh mana mereka memang bisa memberikan hal yang dibutuhkan oleh kita gitu ya. Dan sebaliknya juga di mata mereka itu kita seperti apa gitu kan ya. Karena kan harus dualisme kan, mutualisme kalau kita mau jangka panjang. Tidak bisa kita membina jangka panjang itu kalau hanya melihat satu sisi pihak saja, tapi dua pihak itu memang harus saling membutuhkan. Kita sebagai perusahaan yang membutuhkan barangnya dia, dan dia juga melihat kita bahwa kita itu sebagai customer yang penting bagi mereka. Itu juga harus menjadi hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita melakukan hubungan jangka panjang gitu ya. Nah, caranya gimana ya? Banyak cara, karena kan secara praktek best practice kan ada yang disebut istilah supplier relationship management ya. Bagaimana kita mengelola hubungan yang baik dengan supplier kan ya. Metodenya ya banyak, misalnya dengan cara kita harus slashing dulu, kita harus pisahkan mana yang mau jangka panjang tadi saya bilang di depan, mana yang mau ini nggak perlu. Nah, setelah kita pisahkan gitu ya, misalnya contoh berdasarkan nilai belanja gitu ya. Oke, yang kita belanja besar kita akan masukkan bagian dari vendor yang akan dibina jangka panjang. Nah, setelah kita pisahkan, baru kita bikin atau kita membuat proses-proses yang dilakukan untuk menjaga
hubungan tersebut. Misalnya contoh kita membuat pertemuan rutin dengan supplier, baik dengan level direkturnya atau dengan misalnya dengan manajersnya. Kemudian ada juga nanti visit dalam waktu tertentu. Ini banyak hal yang kita kalau perlu dengan level yang lebih tinggi, misalnya kita melakukan namanya joint proses gitu ya, atau proses improvement yang bersama-sama. Nah, itu banyak hal yang kita lakukan kalau memang kita mau melakukan hubungan jangka panjang. Intinya adalah kita harus bisa memastikan ini memberikan benefit bagi kedua belah pihak. Ya, itu yang paling penting, karena kalau tidak ada kebutuhan dari kedua belah pihak, mungkin kita akan agak sedikit sulit. Kita akan memastikan kita bisa memiliki komitmen jangka panjang dengan vendor atau supplier. Oke. Nah, hubungannya terkait sama SRM tadi ya, Pak Ragil. Menurut Pak Ragil nih, idenya adalah apakah saya sebagai perusahaan membuka seluas-luasnya vendor list saya, atau sebenarnya saya cukup batasin aja sesuai sama kebutuhan saya? Yang menurut Pak Ragil tuh lebih menguntungkan yang mana? Oh, oke. Ya pastinya adalah kan procurement itu kan berdiri karena memang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan sesuai dengan strateginya perusahaan, Pak. Pastinya kita melihat kalau kita memilih siapa itu vendor yang akan kita ajak untuk misalnya contoh dalam kerjasama yang lebih long term gitu ya. Pastinya pertama harus kita lihat dari sisi kitanya dahulu, Pak, gitu ya. Sejauh mana mereka tuh bisa memberikan kontribusi terhadap misalnya contoh terhadap tujuan dari strategi perusahaannya kita gitu ya. Contoh misalnya ada perusahaan yang memang dia sekarang fokusnya adalah ke efisiensi biaya gitu ya. Ya, bagaimana kita bisa menjalin vendor yang bisa memang memberikan harga terbaik dibandingkan dengan vendor-vendor yang lain. Atau misalnya saat ini perusahaan lebih kepada mengedepankan terkait dengan keberlanjutan misalnya, sustainability misalnya. Berarti kan lebih kepada bagaimana kita sebagai perusahaan melihat apakah vendor itu memiliki kepatuhan terhadap misalnya regulasi, bagaimana mereka bisa mendukung terhadap misalnya green economy gitu ya, green business segala macam. Nah itu juga kita harus lihat karena istilahnya perusahaan apakah ini menguntungkan perusahaan dilihat dari sisi strateginya dulu, Pak, perusahaan itu seperti apa, cocok atau tidak gitu ya. Kita pilih yang memang yang mendekati sesuai dengan strategi perusahaan saat ini gitu ya. Seperti tetap itu pendekatannya. Tetap kuncinya adalah strategi perusahaan. Iya, dilihat dulu. Bagaimana kedepannya dengan supplier mau seperti itu. Dia bisa memberikan kontribusi apa terhadap perusahaan kita gitu, Pak. Nah, kalau tadi bicara tentang supplier dan kita bicara tentang procurement gitu ya. Tantangannya apa nih, Pak? Dari sisi procurement manajemennya sendiri nih. Manajemen si procurement ya. Secara the whole gitu ya. Ya memang yang paling umum kalau dilihat ya kondisi sekarang saja gitu ya. Kan kondisi sekarang itu kan kondisi ekonomi ya, kita tahu lah ya, geopolitik segala macam itu kan lagi ya gonjang-ganjing gitu ya. Pastinya adalah tantangan terbesar adalah bagaimana kita bisa memastikan delivery gitu ya. Delivery, bagaimana kita memastikan vendor itu bisa mendeliver barang jasa kita itu tepat waktu, tepat kualitas dan segala macam. Itu tantangannya juga. Yang kondisinya sekarang, contoh misalnya dulu waktu saya ada satu perusahaan ya yang saya bantu ketika menyusun kebijakan prosedurnya, mereka punya tantangan ketika mereka harus mengimpor sebuah barang gitu ya. Di mana barang itu merupakan core raw material gitu ya. Nah, itu juga harus dipikirkan, Pak, karena memang tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita misalnya di satu negara gitu ya ada terganggu dengan supply chain-nya gitu ya. Nah, kita harus cari negara lain gitu ya yang bisa misalnya memberikan barang yang mungkin sama dan bisa membantu proses produksi kita tetap berjalan. Ya, tantangannya seperti itu yang sekarang ya. Dari si supply chain-nya gitu ya. Bagaimana kita memastikan supply chain itu bisa berjalan sampai barang itu deliver ke kita. Yang kedua adalah terkait dengan fluktuasi harga, Pak. Itu juga menjadi tantangannya sekarang gitu ya, apalagi dengan kondisi misalnya nilai tukar rupiah itu kan ya, Pak. Kemudian misalnya barang inflasi dan segala macam yang sekarang lebih
walaupun memang secara umum kita cukup baik di Indonesia ya, tapi dalam artian banyak faktor-faktor yang memang harga itu kadang-kadang seringkali bisa berubah gitu kan ya. Dan ketika kita mau ikut jangka panjang, pastinya vendor juga berpikir bagaimana mereka memastikan mereka tidak mengalami kerugian. Itu juga fluktuasi harga itu menjadi juga challenge yang cukup tinggi yang sekarang ya gitu ya, perubahan-perubahan harga. Nah, berikutnya adalah mungkin terkait dengan compliance Pak, regulasi gitu kan ya. Ya, ini mungkin apalagi terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memang high regulated Pak. Misalnya contoh kayak yang saya bilang tadi, misalnya adalah perusahaan di sektor perbankan gitu ya atau asuransi. Mereka kan high regulated gitu ya. Bagaimana mereka memastikan vendor-vendor itu bisa patuh gitu ya terhadap aturan-aturan yang ada. Dan seringkali kan sampai level misalnya sampai subcontractor gitu kan ya. Jadi 2 level di bawah saja mereka harus memastikan mereka harus patuh terhadap regulasi-regulasi yang ada di perusahaannya kita gitu. Nah, itu yang memang challenge-challenge yang harus bisa di-manage dengan baik gitu ya oleh procurement ya, sama dikelola dengan baik oleh tim procurement gitu. Nah, kalau secara tim sendiri, skill apa yang harus mereka milikin dan knowledge apa sih sampai di mana sih mereka secara tim ya, tim internal procurement tim itu seperti apa Pak Ragi? Oh ya, knowledge ya. Secara knowledge, secara skill secara skill gitu ya. Ya, pertama adalah pastinya kalau orang procurement Pak gitu ya. Skill yang pertama adalah kemampuan untuk negosiasi Pak, gitu kan ya. Karena dengan adanya segala macam masalah yang ada di vendor itu kan sebenarnya bagaimana kita punya kemampuan untuk bernegosiasi dengan baik gitu ya. Dan negosiasi itu pastinya butuh skill Pak, butuh persiapan, butuh kemampuan pemahaman produk dan segala macam. Nah, itu juga memang menjadi hal yang sangat penting, skills yang harus dimiliki oleh seorang tim di procurement. Yang kedua adalah bagaimana dia punya analytical thinking yang baik gitu ya. Jadi bagaimana mereka bisa menganalisis masalah-masalah yang ada dan bisa memberikan decision yang baik gitu ya ketika ada problem di supplier gitu ya. Itu juga harus dimiliki oleh kemampuan analisis ya oleh si tim-tim di procurement. Nah, yang ketiga yang dibutuhkan adalah terkait dengan bagaimana dia punya kemampuan untuk project management Pak. Sampai ke project management. Iya, jadi bagaimana mereka bisa mengelola pengadaan itu dengan karena mereka sampai delivery ya Pak ya? Iya, sampai delivery. Jadi kan itu sebuah hal yang proses yang memang itu harus mereka punya kemampuan untuk mengelola sebuah ya kalau kita ibaratkan pengadaan sebuah project gitu ya, itu bagaimana mereka bisa memanage sumber daya yang ada, memanage cost yang ada kan ya, memanage risiko yang ada. Itu kan bagian bagaimana mereka memastikan dari mulai proses perencanaan ya tadi yang saya bilang tadi strategi sourcing, kemudian proses implementasi, membuat kontrak sampai dengan mereka mendeliver ya. Itu kan menjadi bagian yang harus dikelola dengan baik oleh tim procurement. Nah, berikutnya adalah kemampuan itu tadi di kontrak Pak, karena kan ujungnya procurement adalah kontrak ya. Iya. Betul ya. Jadi bagaimana mereka itu bisa memahami ya sedikit banyak gitu ya, memahami terkait dengan klausul kontrak, apa yang menjadi sangat penting harus dicantumkan dalam kontrak gitu kan ya. Nah, bisa bekerja sama misalnya dengan bagian hukum atau bagian legal, tapi bukan berarti orang procurement itu tidak paham itu Pak. Mereka harus paham juga minimal secara garis besar mereka tahu hal-hal apa saja yang misalnya diatur dalam kontrak gitu Pak ya. Sebenarnya misalnya contohnya adalah misalnya hak kewajibannya apa, dipastikan resikonya juga bisa terrefleksi di kontrak gitu ya Pak. Bagaimana nanti kalau ada perubahan harga itu mekanismenya gimana. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh tim di procurement gitu Pak. Oke, sebagai strateginya Pak Ragil, strategi pengadaan itu kan kita perlu sebagai orang yang mengetahui dunianya procurement gitu ya, pasti kita cari strategi pengadaan yang lebih efektif dan efisien gitu. Nah, menurut Pak Ragil strateginya tuh seperti apa sih? Roadmap-nya tuh seperti apa untuk mencapai satu titik di mana kita ini adalah procurement yang udah efektif dan efisien. Oke. Ya, sebenarnya kan setiap proses itu bisa diukur kematangannya Mas ya. Dan kematangan itu kan pastinya ada level-level tertentu yang harus dicapai begitu ya. Jadi kalau kita berkaca ke beberapa konsultan besar gitu ya, membagi level-level yang kematangan proses itu mulai dari tahap awal gitu ya, kemudian dilanjutkan dengan tahap biasanya itu adalah tahap bagaimana mereka bisa mendefine ya, menjelaskan terkait dengan proses yang ada gitu kan ya. Contoh paling gampangnya bagaimana mereka menuangkan seluruh proses itu dalam SOP atau kebijakan gitu ya. Nah, berikutnya adalah level
dia memanage gitu ya. Kalau sudah terdefine dengan baik, bagaimana mereka bisa memanage proses itu dengan baik gitu ya. Itu dengan cara misalnya menentukan kinerja proses pengadaan itu seperti apa gitu ya. Bagaimana mereka melakukan kontrol yang baik, monitoring evaluasi yang baik secara berkelanjutan. Itu bagaimana mereka dalam level di mana dia bisa memanage proses pengadaan itu dengan lebih efektif dan efisien. Nah, level paling tinggi adalah level optimize gitu ya. Jadi bagaimana proses pengadaan itu sudah bisa menggunakan misalnya contoh teknologi-teknologi atau hal yang bisa membantu mereka lebih efisien lagi gitu ya, lebih efektif lagi gitu ya. Ya, itu level yang paling tinggi di mana mereka bisa memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya. Contoh misalnya teknologi e-procurement, teknologi data analitik, teknologi AI dan segala macam itu menjadi hal yang bisa kita terapkan menjadi level-level di mana itu menjadi level yang leading practice gitu ya. Di mana memang perusahaan-perusahaan yang sudah besar, sudah mature programnya pasti dia menerapkan teknologi untuk bisa membantu proses pengadaannya gitu. Berarti kalau boleh dibilang, kalau kita gambarkan secara piramida, ujungnya itu adalah si teknologi tadi. Ya, untuk mengoptimize Pak. Salah satu untuk mengoptimize. Karena optimize itu kan pertama dari sisi teknologinya dan berikutnya adalah memang dia harus sustain Pak. Jadi dia proses harus berkelanjutan. Dalam berkelanjutan itu mereka punya sistem mekanisme di mana setiap proses yang ada itu selalu diperbaiki, dilihat, yang kemudian diperbaiki lagi untuk mencapai sesuatu yang sifatnya sustain Pak. Perbaikan yang berkelanjutan gitu. Nah itu kalau sudah punya mekanisme seperti itu juga menjadi hal yang sangat penting bahwa itu menjadi sebuah organisasi pengadaan yang memang sudah di level yang tinggi. Gitu ya. Selain dari teknologi tadi ya, bagaimana kita bisa memastikan setiap perbaikan proses itu dilakukan secara berkelanjutan seperti itu. Gitu. Nah kalau kita udah ada di ujungnya, kita udah jadi ujungnya tadi ya. Seberapa besar sih si solusi teknologi ini bisa membantu kayak tadi kita menyusun vendornya, kita menjalankan procurement-nya, itu seberapa besar impact-nya Pak? Oh, pastinya impact-nya besar Pak, pasti impact-nya besar karena dengan perkembangan teknologi yang ada gitu kan ya, banyak hal yang bisa membantu kita untuk bisa memastikan proses pengadaan kita itu ya tadi GCG-nya jalan gitu kan ya, governance-nya jalan, transparansinya jalan gitu kan ya, kita bisa memastikan regulasi yang ada gitu ya. Dengan adanya sistem kan kita tidak bisa kong kali kong ya Pak ya. Misalnya kita sudah atur nih siapa yang meng-approve, siapa yang misalnya mereview, kemudian nanti bagaimana setiap pengadaan itu diatur di sistem itu adalah kalau misalnya nilai tertentu itu harus menggunakan metode A, metode B, metode C, itu kan bisa dimasukkan di sistem Pak. Parameter-parameter dimasukkan sehingga kita bisa memastikan bahwa setiap pengadaan itu sesuai dengan regulasi yang ada gitu kan ya. Selain tadi ya, itu dari sisi governance-nya gitu ya, atau dari corporate governance-nya. Nah, berikutnya adalah dari sisi efisiensinya Pak, ya kan? Efisiensi dari sisi prosesnya gitu ya, waktu gitu kan ya. Dengan adanya sistem harusnya kan prosesnya harusnya lebih cepat ya Pak ya. Ya, lebih cepat dong. Efektif lah ya. Lebih cepat dan lebih efektif karena memang dengan sistem yang ada kan beda dengan manual lah ya. Kalau manual kan pastinya ada proses yang lebih panjang gitu ya, dengan bantuan sistem itu lebih cepat. Yang berikutnya adalah kalau terkait dengan kebutuhan untuk efisiensi atau penghematan biaya Pak. Sistem itu sangat membantu juga. Terutama untuk bisa menyediakan data Pak. Nah, dengan sistem yang ada, berarti kan semua pembelian itu bisa kita analisis datanya. Yang tadi saya bilang, melakukan proses spend analisis, punya sistem seperti itu. Bagaimana nanti kita dengan sistem yang ada, kita bisa membantu, kita punya insight ya. Dari data belanja itu kira-kira mana yang perlu kita efisienkan, sejauh mana, vendor mana yang bisa kita misalnya lakukan proses bundling, bulk purchasing. Nah itu kan semua dibantu oleh data analitik. Nah itu sangat bisa membantu terkait dengan diimplementasikan sistem gitu ya. Nah berikutnya adalah kalau terkait dengan penghematan biaya juga terkait dengan vendor management Pak tadi saya sampaikan. Ya, vendor management. Ya. Karena vendor management itu juga sangat terbantu kalau kita punya sistem gitu kan ya. Jadi bagaimana kita mengelola data-data hasil penilaian dari vendor gitu ya. Bagaimana kita melakukan sistem penilaian itu secara terbuka, transparan gitu kan ya. Kepada users gitu ya, mereka bisa mengisi misalnya penilaian kinerja dari vendor ya, kemudian bagaimana hasilnya itu juga bisa diketahui dengan baik ya oleh si vendor, dan mereka terpacu ya untuk bagaimana mereka bisa memperbaiki kinerja yang ada. Dan dari data penilaian itu kan bisa kita juga gunakan ketika kita akan melakukan proses pengadaan Pak. Kita bisa memilih mana vendor-vendor yang memang sesuai dengan kualifikasi yang baik masuk, dan bagaimana kita bisa mengedukasi juga misalnya vendor-vendor yang memang perlu kita bina supaya kinerjanya lebih meningkat. Atau kalau perlu ya kita
tidak perlu kerjasama lagi kalau memang terlalu misalnya dari sisi lain mereka tidak punya effort untuk bisa menaikan kembali kinerja dia. Nah, itu sangat membantu Pak dari sisi vendor management seperti itu. Oke, Pak Ragil, Ya, terima kasih banyak sama-sama. untuk podcast kali ini. Ya, sama-sama Pak. Teman-teman podcast Bicara Teknologi, terima kasih telah menyimak podcast kali ini. Semoga kita makin mendapat pencerahan dari penggunaan sistem e-procurement dan teknologi procurement ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.